Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Buya bertanya. Apakah benar seseorang yang meninggal dunia tapi belum menunaikan ibadah haji, sementara sepeninggalannya memiliki aset yang jika dirupiahkan itu melebihi biaya untuk berhaji itu sendiri? Dan apakah benar itu dikatakan berhutang kepada Allah? Sebab yang saya dapat info dari satu tempat di sebuah daerah, apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan warisan dan itu mencukupi biaya haji, maka sebelum dibagikan kepada ahli waris harus ditunaikan dulu hajinya. Mohon penjelasannya dan apakah itu berarti setelah meninggal masih memikul beban wajib haji? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal dunia, jika dia pernah wajib haji, bukan menghukumi wajib haji setelah meninggal. Oh bukan. Waktu dia hidup, dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, punya harta yang cukup. Harta itu bukan tempat tinggal, enggak dihitung tempat tinggalnya kok. Memang harus dijual, enggak wajib menjual tempat tinggalnya. Jangan setelah meninggal lalu dihitung, wah rumahnya jual. Nah, ini rumahnya diwaris nanti. Jadi jangan salah, memang betul, jangan salah menafsiri. Yang betul, ibu sudah benar, pernah mendengar, hanya mungkin penjelasannya kurang detail. Bahwa jika Anda di masa hidup sudah pernah wajib haji, artinya punya harta yang cukup untuk naik haji, kemudian kok tertunda, nggak bisa naik haji karena satu hal, dan memang haji kan tidak langsung spontan, faur seketika itu, boleh menunda tahun depan, tarahi. Saya pengen nanti aja deh, nunggu anak saya gede dan sebagainya. Sudah disimpan uangnya, sudah disiapkan hartanya, dan dia mampu. Tak tahu yang meninggal dunia. Maka kalau ada orang meninggal dunia dan dia sudah pernah wajib haji, maka harta waris tidak boleh dibagi kecuali dipotong untuk naik haji. Jadi waktu hidup dia pernah wajib haji. Itu harus dibedakan. Dibedakan tentang orang tidak pernah wajib haji. Dia punya rumah satu-satunya, tapi di kota gede, rumah satu, tempat tinggal untuk anak-anaknya. Setelah meninggal dinilai 5 miliar. Ya memang rumahnya dia, kalau dijual nggak bisa dong. Mau ditinggal rumah itu. Jadi kalau sebegitu, selagi dia waktu hidup tidak pernah wajib haji, maka harta diwaris. Cuman masalah waris bukan saja urusan haji. Harta peninggalan tidak boleh diwaris kecuali diselesaikan 5 hal, Bu. Bukan haji tok. Pertama, hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah seperti pernah wajib haji tadi, benar. Atau pernah ada kafarah belum dibayar. Ada hutang-hutang kepada Allah. Ya. Ada harus bayar fidyah. Dia punya sakit lama mungkin belum dibayari, keluarkan dulu. Itu hutang kepada Allah. Yang kedua, jangan buru dibagi waris dulu. Hutang kepada manusia, jangan anak langsung cepat dibagi sebelum ditagih. Nah, ini kurang ajar anak begitu. Berisi dulu hutang orang tua. Yang ketiga adalah urusan zakat. Misalnya tokonya hari ini sudah wajib keluar zakat. Jangan dibagi dulu kecuali keluarkan zakatnya dulu. Yang keempat, wasiat. Pernah wasiat apa orang tua kita? Kalau pernah wasiat, tolong nak, kalau aku meninggal dunia potong dari harta saya, mungkin tanah yang itu buat masjid, buat ini. Jika wasiatnya memang tidak melebihi dari 1/3, langsung wajib dilaksanakan. Artinya hartanya 3 miliar, wasiatnya 500 juta, langsung dijalankan. Kecuali wasiat kepada keluarga. Kalau wasiat keluarga malah nggak ada. Nggak ada wasiat warithin. Kalau wasiat kepada saudara, anak bontotku kasih ini, enggak. Wasiat itu kepada orang luar, masjid, pesantren. Wasiatnya dibarisin dulu. Dan ingat, wasiat sendiri ada perinciannya ibu yang soleha. Tidak semua wasiat harus dipenuhi. Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi loh ya, hati-hati. Tanya ulama.
Ada wasiat nak, kalau abah meninggal tolong tuh anak-anak yang mabuk bantu dong, berapa kerat. Nggak boleh dipenuhi. Wasiat haram, contoh ya. Ada wasiat itu ada sendiri. Yang terakhir adalah biaya perawatan jenazah. Kalau berjenazahnya penggalian atau apa perlu harus mengeluarkan uang, pengkafanannya keluarkan uang, pengkafanan khususnya, maka diambilkan dari harta peninggalan kecuali seorang perempuan. Kalau perempuan masih punya suami yang mana? Jadi perempuan itu sampai meninggal dunia ngafani suaminya loh ya. Jadi itu, jadi perempuan. Baik, kemudian, nah setelah itu baru dibagi warisnya. Setelah itu baru dibagi warisnya. Waris Masya Allah mengerikan. Setan yang gede kalau waris. Yang rebutan waris bukan saja orang bodoh. Orang alim, kiai meninggal dunia, punya 2 anak, ustadz muda rebutan kantin pesantren. Na'udzubillah, ingin. Yang fakir, hati-hati. Bahkan urusan waris ini kadang-kadang yang ngerti, yang paling dosa pun sok paling takut dengan berebut waris. Hati-hati. Yang sok paling takut, yang paling kerampas. Wah, astagfirullahaladzim. Enggak boleh rebutan waris. Dia blab. Memang neraka dia itu. Ahli neraka. Perebut waris ahli neraka berjalan di atas bumi. Baik seperti itu. Nah jadi kemudian masalah menghajikan tadi ibu. Memotong harta untuk dihajikan bisa saja. Namanya haji badal. Bisa saja yang membadali dari anak keluarganya yang sudah pernah haji. Atau membayar mahasiswa yang ada di sana lebih murah. Biar dibagi lebih. Ini enggak lebih murah ada mahasiswa sana. Yang penting dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Seperti itu. Semoga kita bisa naik haji langsung. Enggak usah dihajikan sama yang lain. Amin. Seperti itu. Jadi memang betul pertanyaan ibu tadi. Adapun selagi masa hidupnya kok belum wajib haji, kemudian rumahnya atau tanah yang ditempati misalnya, itu adalah diwaris. Gak usah diambilkan dari untuk haji. Karena haknya anak. Adapun seorang anak melihat, ya Allah rumah kecil begini hartanya kok tinggi banget. Lalu akan dipotong oleh sang anak ingin menghajikan orang tua. Maka itu sah sebagai kebaikan seorang anak berbakti pada orang tua. Padahal harta dari orang tua loh ya. Nah, ternyata menghajikan orang tua dari harta warisan. Sebab kalau sudah meninggal dunia harta langsung miliknya anak. Begitu dunia. Kita meninggal sudah. Seandainya gigi saya gigi emas. Seandainya giginya emas, mau dikubur, ahli waris yang nggak terima, tolong copot itu emas, dicopot. Cuman keterlaluan banget kalau anak-anak. Maksudnya begitu Anda meninggal, Anda sudah tidak punya harta ini semuanya. Langsung pindah kepada keluarga, kepada anak. Maka sangat bodoh dan bodoh orang yang pandai mengumpulkan dunia tapi tidak pernah menabung untuk akhirat. Bangun musola kecil pun enggak, bangun masjid juga enggak. Apalagi bangun pondok. Sementara yang paling gede hari ini adalah pahalanya pondok dengan anak-anak merawat akhlak, mendidik ilmu. Makanya kami himbau, jadilah orang kaya yang cerdas. Saya kaya di dunia, harus kaya di akhirat. Saya berderma untuk pesantren, buat masjid dan seterusnya. Ada sebagian orang kaya raya, nggak bisa berbuat baik. Kekayaannya hanya di dunia saja. Setelah dia meninggal, Masya Allah, diwaris. Bahkan sebelum mati pun dia nggak bisa pakai semuanya. Kaya raya, bangun rumah megah, tak taunya sakit. Kata dokter, Pak Haji mohon maaf Pak Haji, nggak boleh minum air dingin, nggak boleh pakai AC, nggak boleh makan nasi, pakai katul, dedak. Karena begitu, di dunia kan bisa begitu. Urusan dunia. Tapi kalau dia buat untuk kebaikan, lihat, biarpun di dunia dia tidak bisa menikmati. Tapi di akhirat dia akan menikmati. Semoga Allah menjadikan itu orang kaya dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.